Selamat siang dari Makassar. Saat ini kita akan memulai diskusi Lakon Nasional, Lakon Dunia yang merupakan program diskusi bagian dari Festival Sastra Lontar yang terselenggara berkat dukungan penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program fasilitasi bidang kebudayaan dan kali ini berkolaborasi dengan Jakarta Content Week atau Jakten. Dan bersama kita semua sudah ada 3 pembicara yang akan merespon tema diskusi kita kali ini perihal lakon nasional dan lakon dunia. Bersama kita ada Bapak Nano Riantiarno. Selamat siang dari Makassar, Pak Nano. Kemudian ada Jonet Suretmoko. Jonet sedang ada di New York saat ini. Dan kemudian ada Ibu Kobina Gilit. Selamat siang dari Makassar, selamat malam di sana. Kawan-kawan sekalian, silakan bergabung bersama kami dan saya ingatkan bahwa kalau ada pertanyaan nanti seputar diskusi kita hari ini bisa di kolom chat dan nanti saya akan ajukan di akhir paparan para pembicara. Saya akan menginformasikan dulu bahwa diskusi kita akan berlangsung selama 1 jam. 5 menit pertama saya akan membacakan biodata pembicara dan membuka diskusi ini. Kemudian para pembicara, 3 orang pembicara akan mendapatkan waktu 10 menit masing-masing untuk menyampaikan paparannya. Kemudian kita ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit. Dan di akhir acara 5 menit kita akan gunakan untuk para pembicara menyampaikan kesimpulan atas atau menyampaikan pandangan akhir atas diskusi ini. Begitu kira-kira aturan main diskusi kita. Untuk kesempatan pertama ini saya akan membacakan dulu biodata 3 pembicara kita siang ini. Yang pertama adalah Kobinah Gilit. Beliau seorang dramaturg, penerjemah, anggota teater mandiri sejak tahun 1988. Banyak menulis tentang teater Indonesia modern dan dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. Kobina juga salah satu editor The Lontar Anthology of Indonesian Drama, volume 3, New Direction di tahun 1965 hingga 1998, diterbitkan di tahun 2017. Dan Island of Imagination edisi pertama, Modern Indonesia Plays, diterbitkan University of Hawaii di tahun 2015, serta sejumlah terjemahan karya drama Indonesia ke dalam bahasa Inggris yang telah diterbitkan di berbagai buku kumpulan karya. Yang kedua, pembicara kita adalah Jonet Suretmoko, seorang penulis lakon dan sutradara teater Gardanala yang berada di Yogyakarta. Kumpulan lakon yang telah diterbitkan oleh Lontar adalah Trisam, A Play in One Act, itu terbit di tahun 2015, dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, Bapak Nano Riantiarno adalah penulis, sutradara, pendiri teater Koma, dan telah menulis puluhan naskah lakon, dan sangat berpengalaman menyadur lakon asing untuk pementasan teater Koma. Karyanya, Trilogi Opera Kecoa, diterbitkan dalam bahasa Inggris oleh Yayasan Lontar. Baik, kawan-kawan sekalian, peserta diskusi Festival Sastra Lontar kali ini, untuk kesempatan pertama, 10 menit pertama, saya akan berikan kepada Ibu Kobinah Gilit. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia, Mas Nano dan Cinta yang terhormat, dan selamat malam di Amerika, Mas Jonet. Terima kasih kepada semua orang yang membuat panel ini menjadi kenyataan dan saat pandemi yang membuat kita terpisah secara fisik, tetapi di sisi lain telah menjadi tempat untuk wawancara internasional tentang platform internet baru. Dalam pandemi dunia ini, sebelum kita mulai, saya mau minta tolong bantu saya jika bahasa Indonesia saya agak kacau atau kurang jelas. Saya masih dalam pemulihan dari kasus COVID yang serius. Jadi terkadang agak sulit untuk berpikir dalam 2 bahasa.
Saya juga ingin meluangkan waktu sejenak untuk menyatakan bahwa COVID itu nyata dan itu dapat membuat Anda sangat sakit dan bahkan mati. Harap jaga diri Anda dan komunitas Anda dengan baik. Kenakan masker dan cuci tangan Anda. Maaf, saya harus. Oke, dan yang berikutnya. Sekarang. Nah, ini deskripsi rinci dari sesi ini adalah kita baca sendiri, tapi rincinya itu mengenai pengaruh perkembangan teater modern di Indonesia dari teater Barat. Dan menyamakan Western dengan modern menciptakan hierarki yang merugikan praktik teater dan penulisan drama di Indonesia. Jadi saya mau mulai bicarakan soal itu, istilahnya Western sama modern waktu bicarakan soal drama di Indonesia. Dan juga saya ingin membuang pembelahan Timur Barat dan lebih spesifik pada asal usul pengaruh dalam perkembangan drama Indonesia. Mari kita pikirkan juga Timur dan Barat tanpa menggunakan huruf besar, huruf kecil aja pada awalnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mensintesis pengaruh luar negeri, budaya menjadi budaya dan kepercayaan asli, termasuk Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen, serta bahasa seperti bahasa pergaulan daerah Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia nasional. Bahasa Indonesia itu bersama dengan banyak kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, serta beberapa bahasa asli, paling sering bahasa Jawa dan Betawi. Bahasa Indonesia dan agama utama yang dianut di Indonesia lebih mirip gado-gado daripada rendang yang mudah dibedakan dengan makanannya lain di sekitarnya. Hal yang sama terjadi pada perkembangan teater di Indonesia. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia untuk teater. Tidak ada yang asli bahasa Indonesia untuk teater kecuali untuk menunjuk pada sebuah bangunan. Akar bahasa Yunani dari teater dari kata teatron atau tempat melihat, menekankan konsep melihat sesuai dengan kata Indonesia, tontonan yang bisa dibilang bukan modern atau tradisional. Penyebut project teater muncul dengan berdirinya Akademi Teater Nasional ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, dan Astrafi di Jogja didirikan pasca kemerdekaan. Sampai saat itu, kata-kata seperti bangsawan, sandiwara, komedi Istanbul, opera Melayu, dan tonil digunakan. Beberapa kelompok yang berbasis di Jogja dan Bandung kemudian menggunakan kata tersebut dalam nama kelompoknya. Misalnya Studi Klub, Teater Bandung, Teater Indonesia, Teater Muslim, dan lain-lain. Sebagai cara untuk mengangkat apa yang mereka lakukan agar dapat disejarahkan dengan bentuk seni internasional. Bentuk-bentuk teater modern ini sebagai lawan dari bentuk-bentuk teater adat tradisional sangat menarik dari kelompok teater keliling dari Bombay dan Malaysia serta opera
Tionghoa lokal. Tontonan adat seperti lenong juga menginformasikan perkembangan teater. Saya bisa orang mengerti apa saya bilang, saya minta maaf lagi. Saya baca karena pikiran saya agak kacau. Ya, tak apa, Bu Bina. Bentuk-bentuk teater modern ini sejak awal abad ke-20 dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pertunjukan Asia lainnya yang pada gilirannya dipengaruhi oleh teater Barat. Tidak ada yang namanya budaya murni, terutama jika kita memperhitungkan bahwa Alexander Agung misalnya yang dibimbing oleh Aristotle, yang menulis The Poetics yang ditulis pada 33 sebelum Masehi BC menjadi dasar kanon teater sampai sekarang, membawa serta konvensi teater Yunani ke India. Konvensi teater Yunani ini membentuk drama Sanskerta yang pada gilirannya telah mempengaruhi bentuk-bentuk teater di seluruh dunia, khususnya Eropa selama periode neoklasik abad ke-17. Dapat dikatakan bahwa kolonialisme akhir abad ke-19 juga mengaburkan garis antara Timur dan Barat dengan maraknya pameran kolonial dan dunia yang memamerkan kekayaan komersial dan budaya dari koloni. Misalnya, Antonin Artaud terinspirasi oleh penari Bali pada tahun 1931 untuk menghadapi kekuatan metafisik tak terlihat yang mendikte kehidupan kita, sementara teori Bertolt Brecht tentang teater epik dikonfirmasi ketika dia melihat Mai Lanfang melakukan Chinese opera Cina di Moskow pada tahun 1935. Baik Artaud maupun Brecht memiliki menjadi pemberi pengaruh yang kuat di teater Indonesia. Ahli teori drama Eropa yang asalnya terinspirasi oleh pertunjukan Bali dan Cina kembali ke Asia. Ini adalah dialog melingkar yang menghalangi perbedaan tajam antara Timur dan Barat. Tidak dapat disangkal telah ada pengaruh kuat Euro-Amerika dalam perkembangan teater Indonesia sejak kemerdekaan, terutama sejak akademi-akademi akting yang didirikan setelah kemerdekaan mengajarkan sistem Stanislavski, atau lebih tepatnya bilang American Method Acting, berdasarkan buku First Six Lessons oleh Boleslavski, buku sistem Stanislavski yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Drama yang diproduksi merupakan terjemahan dari karya penulis drama Eropa dan Amerika atau drama asli yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan gaya Eropa kanonik oleh Chekhov, Ibsen, dan drama modern lainnya. Dalam sejarah teater Eropa, drama Ibsen menandai awal dari drama modern di akhir abad ke-18. Tetapi drama modern Eropa tidak ada hubungan dengan orang Indonesia dan pengalaman kehidupan sehari-hari mereka. Menggambarkan malaise kelas menengah ke atas, mengkomentari cuaca dan ruang keluarga yang dihuni. Itulah salah satu alasan yang membuat para
praktisi teater mulai tahun 60-an untuk mencari ke dalam daripada dari luar. Meskipun ada produksi seperti ini yang sebagian besar diproduksi dalam latar pendidikan, dapat dikatakan bahwa mereka tidak mewakili teater Indonesia modern, melainkan mewakili lakon asing dalam terjemahan atau lakon yang didasarkan pada estetika dan praktik penulisan naskah orang asing. Oleh karena itu, kasus yang membuat teater Indonesia jenis ini lebih didasarkan pada isi dan maksud drama tersebut sebagai nasionalis atau revolusioner daripada bentuknya seperti lukisan massa karya Armavin Pane. Menurut saya, tidak terlalu membantu untuk memikirkan praktik teater Indonesia dari segi barat atau modern, kecuali untuk modern, kecuali kita mempertimbangkannya dalam dialog dengan konsep modernitas. Sorry. Jadi saya lagi menanyakan apa itu modern dan barat dalam diskusi teater Indonesia. Seperti gerakan teater lainnya di seluruh dunia, di negara-negara pasca kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, mulai tahun 60-an, teater Indonesia beralih ke sumber-sumber kearifan lokal. Teater pasca kolonial sering berpartisipasi dalam proyek pembangunan identitas nasional meskipun tidak ada identitas nasional yang nyata. Karena bangsa pasca kolonial terdiri dari begitu banyak kelompok etnis yang berbeda. Maaf, Kobina, 2 menit lagi ya, saya ingat. Oke. Jadi saya mau bicarakan soal waktu saya masuk ke dalam pelajaran teater Indonesia itu memang lewat pertemuan dengan Mas Putu Wijaya di teater La Mama di downtown New York. Itu memang teater yang terkenal di dunia untuk teater eksperimental. Jadi saya mulai dalam proyek ini dari seperti orang dari luar lihat teater asing. Sesudah saya bertemu Mas Putu waktu dia ada di La Mama Theater, dia minta saya ikut menjadi stage manajernya, terus pulang ke Indonesia menjadi stage manager dengan grupnya teater mandiri yang saya menjadi anggota sampai sekarang. Jadi lebih daripada 30 tahun saya ikut teater itu. Dan karena saya masuk dalam diskusi ini dari segi Mas Putu, saya sudah punya ide lihat teater Indonesia bukan sebagai imitasi misalnya teater absurd, karena keadaannya absurd ada di dunia, di seluruh dunia, bukan cuma di barat. Jadi kalau kita bilang ya memang teaternya seperti teater absurd, sebaiknya kita lihat lebih dekat dalam keadaannya di Indonesia yang absurd juga. Tolong
slide yang berikutnya. Ini produksi yang pertama saya kerja sama Mas Putu di La Mama, itu masuk dalam program TWITES. Itu Third World Institute of Theater Studies. Dia itu mulai dibuat oleh Ellen Stewart yang dirikan La Mama sama saya lupa namanya sebentar, tapi orangnya yang dari PETA di Filipina. Ini memang kesempatan buat orang yang bisa ke Amerika untuk kasih lihat teaternya. Jadi saya lihat teater Indonesia kali yang pertama sebagai orang asing, lihat sesuatu yang asing. Dan sesudah main itu saya ikut grupnya dan saya bisa lihat dan studi lebih dekat bagaimana dalam konteks Indonesia teater itu muncul. Tolong slide yang 1 menit lagi ya, Kobina. Ya, oke. Ini cuma daftar semua yang masuk dalam program TWITES tahun 1988. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini cuma foto-foto yang orang lihat, tapi ini dari produksi lain karena semua foto dari Aum yang di Roar yang dimainkan di La Mama, foto-fotonya hilang waktu itu dikirim pulang ke Indonesia, satu box kehilangan. Jadi tidak ada foto. Slide berikutnya, saya mau cuma cepat bilang sementara dan mungkin nanti orang ada pertanyaan, tapi ini saya mulai masuk betul-betul dalam teater Indonesia ke abad 20-an waktu saya kerja di antologi drama Indonesia atau dalam bahasa Inggris Lontar Anthology of Indonesian Drama. Slide berikutnya silakan. Oke, dan ini yang terakhir. Akhirnya kita cari naskah-naskah yang nggak usah pakai terlalu banyak footnotes atau konteksnya, biar orang di sini bisa langsung pakai naskah itu untuk main di panggung. Tapi untuk cari apa yang naskah-naskah yang paling terpenting abad ke-20-an memang ada lebih banyak daripada yang yang masuk ke jilid bahasa Inggris karena harus ada karena penonton memang harus tahu mengenai kultur Indonesia atau konteksnya, jadi semuanya tidak masuk. Jadi kalau nanti ada pertanyaan mengenai pengalaman saya dengan proyek ini di 10 tahun untuk buat, silakan saya bisa jawab. Oke. Baik, terima kasih Kobina untuk paparannya. Tadi secara singkat Kobina mengantarkan kepada kita gagasan tentang permulaan masuknya naskah-naskah asing ke teater Indonesia. Nanti kawan-kawan bisa bertanya di kolom chatnya dan kita akan diskusikan di sesi tanya jawab. Untuk kesempatan 10 menit kedua ini, kita akan mendengarkan paparan dari Jonet Surgetmoko perihal tema diskusi kita, lakon nasional dan lakon dunia. Saya persilahkan kepada Jonet. Terima kasih Sinta dan juga terima kasih kepada Lontar yang sudah
mengorganisir acara ini. Sebelum saya lanjutkan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi, tadi sudah disebutkan oleh teman yang lain, selamat untuk Sinta, karena dia menjadi Ketua Perkumpulan Nasional Teater Indonesia, yang pertama, yang kemarin barusan dibentuk oleh teman-teman teater dari seluruh Indonesia, dan selamat menjalankan tugas. Semoga membawa Terima teater kasih. membawa teater kita ke jenjang yang lebih terbuka dan lebih memberikan banyak janji-janji, bukan janji, banyak perkembangan untuk juga teater Indonesia sendiri. Lalu yang kedua, tadi Kobina menyebut yang dari peta. Seingat saya itu Cecil Guidotti Alvarez. Kalau tadi Kobina, saya nggak tahu apakah itu yang dimaksud Kobina atau tidak. Tapi saya pernah ketemu Cecil dan dia bercerita tentang bagaimana dia mengajak beberapa teman dari Asia Tenggara untuk ke New York pada saat itu. Jadi dan saya tahu Cecil Guidotti Alvarez juga sangat dekat dengan senior-senior kita di teater Indonesia. Ya, benar. Ya. Oke, ya, cool. Oke, teman-teman, sehubungan dengan hari ini, yang ingin saya ceritakan adalah kalau tadi Kobina sudah bercerita secara spesifik bagaimana misalnya teater Mandiri dan Putu Wijaya ada di Amerika, dan terima kasih atas gambaran besarnya yang sangat menarik, Kobina, presentasi tadi memberi kita latar belakang yang menurut saya penting lagi untuk juga digarisbawahi dan diingat. Hari ini saya ingin bercerita tentang teater Indonesia dan hubungan internasionalnya. Ya, sebetulnya apa yang kita lihat dari teater Indonesia sekarang dan bagaimana kita melihat konteks kita praktek artistik teater kita dalam kerangka praktek artistik global. Tentu saja pertanyaan ini menjadi menarik karena banyak komponen yang sebetulnya dari pertanyaan itu saja bisa kita lihat dan problematisir ya. Misalnya yang kita maksud global itu seperti apa, dan yang kita maksud teater Indonesia itu juga seperti apa. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menceritakan beberapa hal yang menurut kita, menurut saya bisa mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dalam pergaulan global itu. Yang pertama tentu saja kita bisa menyebut misalnya internet ya. Bagaimana setelah tahun 2000-an misalnya internet menjadi sangat masif digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Dia tidak hanya kemudian lebih terbuka aksesnya, tapi juga lebih murah dan lebih terjangkau oleh banyak lapisan ya. Meskipun ini juga sekali lagi bermasalah kalau kita mengambil atau mentotalisir semuanya, karena tentu saja akses internet tidak semuanya juga sama, jadi juga masih punya kendala dan batasan itu. Tetapi dari internet ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan hubungan kita dengan global tidak harus dilalui dengan perjalanan fisik sebagaimana yang dulu dilakukan sebelum internet terjadi ya. Kalau teman-teman bicara dengan sutradara yang datang setelah masa itu, misalnya Ria Peppermoon yang mungkin juga nonton pada hari ini, Ria belajar bagaimana dia membuat boneka, menyutradarai teater boneka, dia bercerita banyak dari eksplorasi dia dengan internet gitu. Jadi Anda bayangkan satu kemampuan teater bernama penyutradaraan dan penyusunan teater yang dulunya sangat ditentukan oleh proses yang mungkin harus belajar di beberapa tempat, itu kemudian bisa sangat terwujud dan sangat termediasi dengan pengetahuan lewat internet itu. Ria kalau nonton nanti bisa komentar juga di sini apakah itu benar atau salah. Lalu yang kedua tentang gagasan dan perkembangan kesenian dunia terkait dengan misalnya ide neoliberalisme. Di sini kita bisa menunjuk misalnya artis mobility menjadi satu hal yang sekarang seperti menjadi mata uang bagaimana kita terlibat pada pergaulan global. Artis mobility ini tentu saja kita bisa melihat paling banyak misalnya di teman-teman seni rupa ya, terkait dengan pameran dan art market di banyak belahan dunia. Tetapi di teater kita juga bisa melihatnya banyak perjalanan-perjalanan global dilakukan oleh artis kita
karena kita semakin terhubung dengan belahan dunia lain itu. Tentu saja kita perlu menyebut beberapa peran yang ada di sini, misalnya lembaga-lembaga asing yang membuka kesempatan itu ya, misalnya baik dari Goethe Institute ataupun CCF ataupun Japan Foundation ataupun British Council misalnya yang aktif itu, beberapa lembaga asing itu, dan juga misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga selama beberapa tahun terakhir mengupayakan kemungkinan-kemungkinan itu ya. Komite Buku Nasional juga sempat menginisiasi beberapa residensi dan mengajak beberapa penulis, sejumlah penulis pada pameran-pameran yang ada di luar, dan menghubungkan penulis naskah lakon kita dengan penulis naskah lakon di luar. Jadi pertemuan dan mobilitas kesenimanan ini menjadi satu hal yang kita bisa lihat penting di dalam hubungan kita dengan dunia internasional. Hal yang ketiga yang ingin saya tunjuk soal redefinisi geopolitik ya. Itu tadi kenapa di awal saya menyebut global menjadi perlu dilihat, karena global yang mana, dan kalau kita menunjuk internasional yang mana. Jadi gagasan-gagasan ini tentu saja kita perlu lihat lagi sekarang ya. Misalnya soal gagasan Global South misalnya. Jadi secara spesifik menunjuk pergaulan pada negeri-negeri selatan yang kemudian biasanya menjadi dalam posisi negara-negara berkembang ya. Di teater Indonesia saya belum terlalu melihat gerakan ini muncul, tetapi misalnya di seni rupa seperti di Biennale Jogja, mereka tidak menyebut Global South tapi menghubungkan diri dengan gagasan ekuator misalnya. Jadi selama 10 tahun terakhir Biennale Jogja sebagai platform seni rupa di Indonesia menghubungkan diri dengan negara-negara yang ada di sabuk khatulistiwa ya. Dari India, lalu Timur Tengah, lalu Nigeria, sampai kemudian Brasil, lalu yang terakhir kemarin misalnya dengan Asia Tenggara. Artinya itu juga bisa menunjuk pergaulan internasional, tapi lebih spesifik, bukan pergaulan internasional dalam pengertian yang sangat luas. Kedua, geopolitik misalnya kita melihat kawasan regional ya, Asia Tenggara gitu. Kita melihat pergaulan kita 5 tahun atau 10 tahun terakhir dengan Asia Tenggara seperti mengenang bagaimana tahun 60-an dan 70-an itu senior-senior kita bergaul di lingkaran Asia Tenggara. Saya tadi menyebut Cecil Gureta Alvarez yang sangat dekat dengan senior-senior kita pada saat itu, dan mereka bersama-sama ke Amerika untuk showcase. Seingat saya, Kobina nanti mungkin bisa merevisi kalau saya salah, dan itu menjadi salah satu fondasi bagaimana kita terhubung secara regional. Setelah tahun 2000-an, generasi yang baru saya lihat juga tidak melihat global melulu dalam pandangan ke misalnya ke Eropa, ke Amerika, tetapi justru dalam pengertian regional yang sangat spesifik bernama Asia Tenggara. Terkait dengan hubungan-hubungan dengan misalnya teman-teman teater di Bangkok, atau di Singapura, atau di Kuala Lumpur, atau di Filipina misalnya, di Vietnam atau Kamboja. Dan ini tentu saja menjadi menarik karena pendefinisian Asia Tenggara pun juga mulai dikritisi. Misalnya platform Asia Tenggara, tapi kemudian juga melibatkan India. Meskipun India tidak disebut sebagai Asia Tenggara. Lebih karena menunjuk dan mencoba merekonstruksi ulang definisi Asia Tenggara tidak hanya sebagai batasan regional, tetapi pengalaman demokrasi misalnya. Jadi ini juga membuat kita meredefinisi gagasan geopolitik itu. Terkait Asia misalnya, kita juga bisa melihat kemarin persiapan Tokyo Olympic, Japan Foundation membuat satu institusi yang bermain sangat penting selama 10 tahun terakhir, misalnya dengan membuat Asia Center yang menyediakan dukungan pada percakapan artistik antara seniman-seniman Asia Tenggara dan Jepang. Dengan begitu, kohesivitas di dalam lingkaran regional itu sendiri terfasilitasi dengan beberapa program pertukaran dan juga praktek artistiknya. Ya. Jadi 3 hal itu saya pikir yang secara dari luar kita bisa melihat apa yang bisa mempengaruhi internet, artist mobility, dan juga predefinisian geopolitik.
Di dalam Indonesia sendiri, bagaimana kita melihatnya? Ya, saya mencoba merujuk misalnya dalam hal 20 tahun terakhir. Jadi semenjak tahun 2000-an atau kalau mau dihubungkan dengan pasca reformasi juga bisa. Beberapa minggu yang lalu saya sempat menulis di harian Kompas tentang bagaimana rimpang teater kita tumbuh. Kata rimpang menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa teater Indonesia, saya pikir sekarang bukan lagi batang besar yang menjulang, sebagaimana kita lihat dulu misalnya tahun 70-an atau 60-an di Jawa atau misalnya di Jakarta saja dengan tim misalnya. Tetapi dia menjadi rimpang, jadi dia menjalar dan kita tidak bisa menyebut lagi teater Indonesia sebagai satu pokok yang, itu teater Indonesia. Jadi rimpang ini kemudian dia bisa menjalar kemana-mana dan mempunyai perkembangan dan kontribusi pada produksi pengetahuan yang menurut saya relatif setara. Saya bilang relatif setara. Jadi kalau dulu teater ada di kota-kota besar, misalnya, ya kalau di Jawa kita bisa lihat Jakarta, Bandung, Jogja, misalnya Surabaya. Kemudian ada juga di Makassar, terus Aceh, Lampung misalnya, Padang. Kita sekarang melihat dia banyak sekali berkembang dan muncul di beberapa kota yang sebelumnya tidak kita baca di dalam peta teater. Misalnya kita lihat itu aktif di Tegal, kita lihat itu aktif di Palu, di Ambarawa, di Maumere, Larantuka, Ambon, dan banyak sekali tempat yang muncul dan mempunyai geliat praktek teater yang menurut saya menarik dan menawarkan satu gagasan yang baru, ya. Lalu yang kedua, di dalam konteks Indonesia sendiri, kemunculan soal misalnya kesadaran gender, ya. Antologi lontar yang tadi diceritakan Kobina, di dalam versi bahasa Indonesianya, mohon saya dikoreksi nanti di dalam diskusi ini kalau salah. Sependek pengetahuan saya menampilkan 100 naskah, tetapi hanya ada satu penulis naskah perempuan, yaitu naskah Ratna Sarumpait. Artinya sampai tahun 2000-an itu kita hanya mengenal sutradara dan penulis naskah perempuan satu pada saat itu. Setelah tahun 2000-an kita bisa melihat cukup banyak sutradara teater perempuan yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi praktek artistiknya pada teater Indonesia secara keseluruhan. Ya. Moderator diskusi ini salah satu contohnya. Sinta menurut saya paling konsisten dan punya proses yang sangat menarik dan spesifik pada praktek-praktek teater, bukan hanya dari perspektif perempuan, tetapi juga misalnya pada praktek-praktek yang terkait dengan ketubuhan misalnya begitu. Dan kita juga bisa melihat angkatan yang sama muncul. Kita melihat Tia Setiawati di Padang, misalnya kita juga melihat Naomi Srikandi, Citra Prati pada waktu itu, lalu Ria Peppermoon sendiri yang tadi saya sebutkan. Dan ada banyak sutradara yang lain yang perempuan sutradara yang memberikan kontribusi itu. Hal lain yang lagi ya, Net. Gimana? 1 menit lagi ya. Oke, hal lain yang menarik, dia tidak hanya terfokus pada praktek artistik sebagai sutradara, tetapi juga pada fungsi lain, baik penulis artistik, produser, atau banyak hal. Kita bisa melihat di situ ada Faiza Marzuki, lalu kemudian ada Hana Francisca, kemudian Agnes Christina juga ada di sana, baik sebagai penulis dan juga sutradara, dan juga terakhir kita lihat Titi Mangsa dengan Happy Salma yang juga sangat aktif. Jadi ini juga memberikan kontribusi yang besar. Hanya saja saya tidak melihat misalnya ada kontribusi pada teater queer kalau misalnya ada kesadaran gender, ya. Jadi dan itu juga belum terinstitusionalisasi dengan sangat kuat misalnya. Tapi kalau di Indonesia kita menyebut teater perempuan, saya pikir itu menjadi satu entitas yang sekarang lumayan solid untuk dijadikan studi kasus. Kemudian juga melihat dirinya dalam konteks global, saya kira berbeda, ya. Seperti tadi kita melihat Asia Tenggara berbeda, melihat yang lain juga berbeda. Selain itu melihat Barat dan Timur juga berbeda, tadi diceritakan oleh Kobina. Dan yang saya ingin garis bawahi melihat kontemporer, modern, dan tradisional. Kalau Anda bicara dengan akademisi yang lebih muda, misalnya seperti Uran Prasad, dia akan sangat menggarisbawahi bagaimana misalnya yang tradisional bisa dilihat secara kontemporer dan bagaimana aspek-aspek misalnya
Ludruk misalnya yang dia selalu sebut, contohnya punya aspek modern ya, misalnya karena prosenium dan aspek-aspek yang ditinggalkan dalam early modern neoklasik Itali misalnya ada terkait dengan itu. Baik. Nah, ya perubahan itu yang menurut saya menjadi penting. Jadi kita bisa membicarakannya lagi nanti. Salah satu perubahan-perubahan itu yang muncul, misalnya kita bisa menyebutkan bahwa teater dan lakon sekarang tidak harus menjadi satu karena banyak sekali proyek misalnya device theater atau teater yang memang tidak berbasis naskah sebagaimana yang kita bayangkan sekarang. Saya pikir itu dulu, Sinta. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Jonet. Paparan kedua tadi dari Jonet kita disampaikan tentang bagaimana pengetahuan dan wawasan bisa sangat dengan mudah didapatkan lewat internet sehingga kemudian praktik teater Indonesia menjadi tumbuh sangat pesat begitu, dan juga pertanyaan penting tentang kita merujuk ke global dan internasional yang mana, dan juga perihal pertemuan dan mobilitas teater Indonesia di pergaulan internasional. Baik, peserta diskusi untuk kesempatan ketiga, saya ingin mempersilahkan 10 menit kepada Bapak Nano Riantiarno untuk menyampaikan paparannya. Saya persilahkan Pak Nano. Oke, terima kasih Sinta, terima kasih Lontar. Itu penjelasan yang sangat bagus. Saya akan langsung membaca saja. Itu keindahan lokal. Saya kuliah di ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia, sejak 1968. Saat itu mungkin karena buku sangat sulit diperoleh, maka mata pelajaran teater tradisi kami adalah wayang India. Bisa jadi karena guru kami, Pak J. Jayakusuma, itu lulusan Sandiniketan India. Padahal dia pakar wayang Jawa dan menulis kisah wayang. Saya pelajari naskah-naskah Barat dan para penulisnya. Pelajaran di ATNI sangat tidak cukup. Harus ada yang lain. Dan saya masih ingat pada suatu saat nanti, kelak saya akan mempelajari teater milik sendiri. Teater Indonesia. Itu sudah ada di dalam hati pada saat itu. Bersama Teguh Karya, saya ikut mendirikan teater populer. Tahun 1968. Saya ikut beberapa film yang dia sutradarai, lalu pada tahun 1975 saya keliling Indonesia. Nah, sejak itulah saya mulai mempelajari teater Indonesia. Pengetahuan yang ada di Indonesia saat ini saya catat, saat itu ya saya catat, penjelasan lama atau baru, semua buku terbitan lama atau hanya sekedar catatan saya pelajari. Saya mulai belajar dari berbagai dalang. Saya mulai menonton berbagai jenis wayang dan teater tradisi. Ini yang seharusnya saya pelajari sejak dahulu kala. Di teater populer, saya belajar menulis skenario film, menulis naskah drama, akting, dan penyutradaraan. Naskah drama saya beberapa kali menang sayembara dan mulai dipentaskan di Taman Ismail Marzuki. Ketika Teguh Karya semakin asik bikin film pada tahun 1976, saya segera mengumpulkan beberapa teman. Salah satunya adalah Ratna Majid, waktu itu kami belum menikah, dan kami mendirikan kelompok teater 1 Maret 1977, dan kelompok itu saya beri nama Teater Koma. Mendirikan kelompok teater bukan perkara gampang. Kami, saya dan Ratna menikah tahun 1978, dan pada tahun itu pula saya pergi ke Amerika Serikat selama 6 bulan. Saya bekerja, Ratna juga bekerja, paling tidak selama 6 tahun kami puasa. Membikin teater sungguh tidak ada penghasilan. Tapi kami sudah ikrar. Nah, pada tahun 1983, saya mulai membuat sebuah pertunjukan yang naskahnya sudah saya kenal sejak lama. Itulah naskah karya Bertolt Brecht, The Three Penny Opera. Saya mengenal musik Kurt Weill 10 tahun yang lalu. Saya sangat hafal lagunya. Setelah saya membaca naskahnya, tahun 1973, yang segera saya cari sesudah saya hafal lagunya, terbit Satu Kehendak. Saya harus memanggungkannya suatu saat bagi saya. Three Penny Opera adalah semacam obsesi buat saya. Siapa Bertolt Brecht? Saya kira orang teater tahu, dia adalah kenal konsep Brecht, teater epik dan alienasi. Itu teater epik sebagian diilhami oleh pemanggungan Erwin Piscator. Itu ketika dia menyadur novel Hasek, The Good Soldier's Strike, untuk dipanggungkan. Lalu Bertolt Brecht mulai bekerja sama dengan komponis Kurt Weill. Naskah ini saya panggungkan karena memiliki suasana yang sama dengan Indonesia terusnya. Keadilan dan ketidakadilan, korupsi, kecurigaan, intrik,
Dan suasana yang membuat kita sulit membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Di samping masalah yang tetap menjadi problem paling pokok, perut bagian besar rakyat Indonesia tetap miskin. Naskah itu saya sadur, saya ubah judulnya menjadi Opera Ikan Asin. Bukankah lebih mudah jika kita hanya menerjemahkan saja? Tidak. Kenapa? Pertama, saya tidak tahu persis masyarakat Inggris itu adalah naskah saduran awal yang dilakukan oleh Brecht, itu The Beggar Opera, saduran naskah dari John Gay. Saya tidak tahu masyarakat Jerman, The Three Penny Opera, pakaian mereka, sikap, kebudayaan, mana bisa hal itu saya pegang. Kedua, kulit pemain kami coklat, tidak putih. Cara mereka berpikir, sikap hidup tentu berbeda. Ketiga, masalah dasar yang diungkap Bertolt Brecht adalah masalah manusia, darah dan daging, impian dan harapan, masa depan, rasa sakit dan cinta yang bisa saja terjadi di Berlin maupun di Batavia pada waktu itu Jakarta. Saya sadur lakon itu dan kisah terjadi saat penjajahan Belanda di Indonesia tahun 1925. Naskah ini sudah dipentaskan teater koma 3 kali. Pentas pertama tidak semua lirik dan lagu saya sajikan, musiknya Hari Rusli. Pentas kedua 1999 itu semua lagu kecuali lirik opera akhir, dan pentas ketiga tepat di hari ulang tahun teater koma ke-40 2017 di Ciputra Artpreneur, seluruh lirik lagu dan lirik dan lagu yang ada di naskah saya sajikan sangat lengkap. Pentas ketiga ini musiknya dikerjakan oleh Vero Ardiansyah. Itu tahun 1983. Ini saduran pertama yang kami panggungkan. Naskah kedua datang dari Cina. Judulnya Sampai Kengtai, tahun 1988. Naskah ini saya tulis di Anyer selama 3 minggu, belum final, lalu saya selesaikan di Jakarta. Selama 3 minggu saya menelusuri kota dan desa di kawasan Banten. Jadi keluarga Sampai Kengtai adalah famili Cina dan Sunda. Engtai tinggal di Serang dan harus sekolah di Batavia, Sampek pria asal Pandeglang, sedang Macun yang menikahi Engtai dari Rangkas Bitung. Menuju kota Macun, Engtai sampai di kuburan Sampek. Dia bersembayang dan masuk ke kubur Sampek. Dia berubah menjadi kupu-kupu. 2 kupu-kupu sampai Engtai terbang ke langit. Ini lakon yang paling sering teater koma pentaskan. Hingga 2015 kami sudah mentaskan 110 kali. Sesudah itu saya membuat lakon lagi dari Cina, Opera Ular Putih. Ya. 2 kali saya mementaskan lakon ini, 1994 dan 2015. Lakon tidak diubah, saya tulis lagi lakonnya, tapi hampir seluruh ornamen pentas sangat Cirebonan, banyak Megamendung di situ, kira-kira, dan musik Cina dan Eropa itu bergabung dengan suling Cina asli, kira-kira begitu. Saya juga harus ceritakan bahwa lakon karya Molière, Tartuffe, itu Si Munafik, itu kami pentaskan 2004. Judulnya Republik Togog. Seluruh peran yang ada di dalam lakon itu adalah para Panakawan. Cemar, Gareng, Petruk, Bagong, dan 5 Pandawa, Kresna, dan Drupada. Mungkin suasana lokal ini yang sudah saya idamkan sejak saya kuliah di ASNI pada tahun 1968. Banyak yang ingin saya ucapkan, tapi saya hanya ingin mengisahkan 1 lakon saja. Saya mementaskan 4 lakon kolosal dengan pemain sangat banyak, dan set plot luar biasa. Busananya saja itu rata-rata setiap satu pementasan itu sekitar 250 buah. Itu Si Jin-Kui 2010. Lalu saya pentas kedua Si Jin-Kui Kena Fitnah 2011 dan Si Jin-Kui di Negeri Sihir 2012. 3 tahun saya pentaskan lakon itu berturut-turut. Dan lakon keempat Si Jin-Kui Melawan Siluman Barat baru saya pentaskan 5 tahun kemudian 2017. Mengapa Si Jin-Kui sangat istimewa? Karena hampir seluruh busana dalam lakon itu sebagian besar berbahankan batik. Padahal lakon itu bersumber dari Cina. Sebelum pentas kami berkeliling Jawa melihat batik apa saja yang ada di Pulau Jawa. Gitu. Kami keliling ke berbagai kota, ke Trusmi, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Jepara, Lasem, Solo, Yogyakarta. Pada satu pentas Si Jin-Kui kami pajang 2 panel besar batik di depan panggung kanan dan kiri sebagai set dekor. Itulah sumber utama kami berkreasi, batik. Naskah Si Jin-Kui bersumber dari novel, komik, dan lakon Jawa yang sudah jadi ketoprak. Lalu saya tulis sendiri. Juga kisah
dari wayang kulit Cina Jawa 1910 yang sudah bubar. Kami meriset wayang kulit yang masih ada di Museum Yogyakarta. Kami masih bisa mementaskan Si Jingui 1 dan Si Jingui kedua. Tapi untuk pentas Si Jingui ketiga, wayang di Museum Yogyakarta sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena seluruh wayang kulit Cina Jawa pada saat itu sudah dibeli oleh orang Jerman. Untung ada seorang dokter yang akan pergi ke Jerman, maka dia pun memotret seluruh wayang Cina Jawa itu. Dan potret berbusana batik itu kami jadikan sumber busana lakon kami. Kami sangat berterima kasih. Teater Koma berusia 43 tahun. Hingga kini 2020 sekitar 163 produksi sudah kami pentaskan. Kami akan terus bergerak. Kami tidak boleh berhenti. Kami harus kreatif. Itu makanya kelompok itu dengan sengaja kami beri nama Teater Koma dan bukan titik. Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nano untuk paparannya. Tadi saya menggarisbawahi hal penting yang disampaikan Pak Nano, bagaimana pentingnya tafsir lokal atas naskah-naskah asing tersebut, dan bagaimana pentingnya sikap kebudayaan untuk melihat naskah-naskah asing itu. Jadi tidak mengambil seluruhnya, tapi juga memasukkan apa yang kita sebut sebagai lokal atau yang tradisi. Baik, para peserta diskusi, ini 3 paparan yang sangat menarik menurut saya dari 3 pembicara yang membuka perspektif kita tentang perjalanan naskah lakon di Indonesia dan pengaruh naskah asing di teater Indonesia. Saya persilahkan sambil saya cek apakah ada pertanyaan dari, kita masih punya 7 menit, pertanyaan dari peserta diskusi. Baik. Ini ada satu pertanyaan dari peserta diskusi dari Arifa, usianya 22 tahun. Pertanyaan Arifa adalah bagaimana upaya tim produksi untuk memberlangsungkan pentas teater di situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Saya mungkin bisa mempersilakan ke Pak Nano untuk merespon pertanyaan ini. Silakan. Jawabannya adalah digitalisasi. Kami sudah melakukan hal itu. Jadi ada pementasan pertama itu sudah dipentaskan di YouTube. Kedua sudah dipentaskan, ketiga sudah dipentaskan, yang keempat belum. Keempat itu sutradaranya Rangga Buana, Satria Rangga Buana, Rangga Rianjarno. Dan kemudian lagu itu baru 3. Satu lagi terakhir adalah Selamat Raharjo yang nanti yang nyanyi. Terus kemudian kami juga memanggungkan lakon-lakon sebelum ada pandemi. Jadi lakon-lakon lama itu sekitar 2000 sekian lah gitu sampai dengan terakhir. Itu saja. Jadi digitalisasi Koma itu sangat penting buat kami karena dalam masa pandemi ini semua melakukan seperti itu. Orang kadang-kadang memanggungkan itu. Tapi kami sudah punya program. Kira-kira begitu, Bu Sinta. Baik. Jadi pindah ke platform digitalisasi begitu ya. Kobina dan Jonet ingin merespon pertanyaan ini? Baik, kalau belum saya punya pertanyaan untuk 3 pembicara ini. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana masuknya naskah-naskah asing ke teater Indonesia dan bagaimana pengaruhnya di awal terhadap teater modern Indonesia. Dan kita juga sudah mendengar tadi bagaimana kita mesti mendefinisikan lagi kalau dari Jonet tentang strategi untuk masuk ke pergaulan internasional itu. Dan yang penting dari Pak Nano tentang tafsir lokal atas naskah-naskah asing itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketiga pembicara melihat pengaruh naskah-naskah asing tersebut terhadap teater Indonesia saat ini? Apakah masih semasif yang dulu, ataukah ada gejala atau fenomena lain yang berlangsung di teater Indonesia saat ini? Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Kobina. Mic-nya masih mute, Kobina? Masih belum, ya. Baik. Bisa mengulang pertanyaan lagi? Ya, saya kurang mengerti. Di awal tadi kita sudah mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengaruh naskah-naskah asing terhadap teater modern Indonesia. Nah, kalau Kobina melihat sekarang, apakah pengaruh itu masih sekuat dulu, ataukah kemudian ada pertumbuhan lain atau gejala lain yang sedang berlangsung di teater Indonesia saat ini? Kalau menurut saya,
saya lihat sekarang bedanya gaya grup-grup teater Indonesia yang konvensional, yang tradisional, mana ada satu orang yang atas grupnya yang buat naskah khusus buat orang yang tertentu dalam grupnya, dalam kelompoknya. Sekarang ada penulis misalnya seperti Mas Jonet yang menulis naskah yang bisa dipakai tanpa grupnya, bisa ganti grup-grup, siapa saja bisa main. Ini saya kira lebih seperti contoh atau bagaimana itu di Amerika, mana orang ada penulis naskah yang menulis naskah, nanti mereka cari sutradara sama pemain. Saya lihat itu sekarang mulai di Indonesia, jadi ini mungkin bisa bilang pengaruh asing yang masuk ke Indonesia sekarang. Itu pertanyaannya saya menjawab. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Kobina. Jonet, silakan merespon pertanyaannya. Ya, menarik barusan yang dijelaskan Kobina. Saya malah tidak terpikir untuk melihatnya seperti itu, ya. Jadi dari cara penciptaannya. Tapi yang ingin saya garis bawahi malah bukan naskah itu sendiri, tetapi teater secara keseluruhan. Jadi saya pikir naskahnya mungkin karena estetika teater kita berdialog dengan estetika global yang juga tidak melulu melihat teater naskah sebagai rujukan, dalam hal ini misalnya device teater, maka bentuknya menjadi sangat bermacam-macam. Dan itu saya tidak bisa melihatnya semata-mata sebagai pengaruh, tapi saya lebih merasa fair kalau menyebutnya sebagai dialog misalnya. Yang sekarang berlangsung saja misalnya Peer Gynt Ibsen ya, yang sangat terkenal tidak bisa dipentaskan. Garasi melakukan proses itu sekarang secara online dalam satu platform khusus, dan kita bisa melihatnya itu mungkin sangat berbeda dari naskah Peer Gynt asli yang dibikin oleh Ibsen itu sendiri gitu. Jadi apa yang dari sekalipun dia menggunakan naskah asing, saya pikir ada produksi pengetahuan yang dipertemukan dengan gagasan-gagasan yang beredar dan beroperasi di tingkat lokal konteks kita sendiri. Jadi saya pikir juga itu menjadi penting untuk dicatat. Jadi devising teaternya sendiri jadi memungkinkan naskah itu tidak serta-merta mengalir begitu saja masuk ke dalam produksi pengetahuan kita. Oke, baik. Pak Nano, silakan. Sangat bagus dari Kobina sama Jonet itu, tapi saya pikir memang ya kita lihat aja apa yang dilakukan selama pandemi ini kan. Itu kita nggak tahu kapan berhentinya gitu. Jadi intinya adalah saya sekarang ini adalah menulis, itu saja dulu. Terima kasih. Ya, baik Pak Nano. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan yang sampai ke saya, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung pertemuan, waktunya sudah selesai begitu. Dan ini diskusi yang sangat menarik dan sangat jarang dilakukan, dan semoga kemudian ke depan ini bisa menggerakkan lagi banyak pihak untuk menyelenggarakan diskusi semacam ini. Kita punya 1 menit, ada titipan dari panitia untuk kita berfoto dulu. Akhir ini, panitia yang akan menghandle-nya. Oke, kalau tidak ada, saya bisa kita berfoto. Oke, baik. Di penghujung acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita siang ini dengan memberi kita wawasan dan perspektif yang berbeda lagi tentang bagaimana naskah asing dan masuk ke teater modern Indonesia dan bagaimana dialog itu terus. Ya, tapi terima kasih kita sudah bersama-sama di diskusi ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di diskusi semacam ini berikutnya. Selamat siang dari Makassar. Ya, terima kasih Pak Nano, Kobina, Jonet, Festival Sastra Lontar, Jakarta Content Week. Makasih ya. Ya, terima kasih. Kobina, Dama Cinta. Ya, semua sehat saja.
dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.